Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi dengan judul renungan kita adalah Melakukan Kehendak Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sahabat, di kalangan orang-orang percaya, kata kehendak Tuhan sudah menjadi hal yang biasa dan seringkali digunakan. Ketika mengharapkan sesuatu, semisal perihal jodoh atau pasangan hidup, kita sering berkata, "Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi." Atau ada pula yang dalam banyak hal selalu menggunakan kata kehendak Tuhan ini sebagai senjata supaya kelihatan rohani atau alkitabiah. Misalnya dengan berkata seperti ini, "Kalau Tuhan kehendaki, saya akan aktif dalam pelayanan ini. Saya sih ikut kehendak Tuhan saja dalam hal ini." Namun sahabat, penggunaan kata kehendak Tuhan yang serampangan ini akan menimbulkan satu pertanyaan. Apa sebenarnya kehendak Tuhan itu? Dan bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan tersebut? Sahabat, dalam kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, kita seringkali merasa jauh lebih kuat, lebih pintar, lebih hebat, dan lebih tahu daripada Tuhan. Padahal sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Kita selalu berusaha mengatasi setiap persoalan dengan mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri. Di setiap perencanaan hidup pun, jarang kita melibatkan Tuhan dan bertanya kepadanya. Padahal Tuhan mengetahui setiap rancangan-rancangan manusia. Karena itu, Salomo memberikan nasihat di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Sahabat terkasih, Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki peranan penting dalam sejarah kehidupan manusia. Ia tercatat sebagai saksi iman. Tanpa Nuh, tidak akan ada lagi umat manusia pada hari ini. Karena semua manusia yang hidup di zamannya mengalami kebinasaan karena dilanda air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Ketika orang-orang hidup dalam kejahatan dan menjauh dari Tuhan, Nuh memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan pun menyatakan kehendak dan rencananya kepada Nuh. Ayat 13 dan 14 dalam Kejadian pasal yang ke-6 berbunyi demikian. "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir." Dan ketika diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, meskipun secara manusia perintah itu tidak masuk di akal sahabat, dan meski banyak orang mencemooh dan menertawakannya, namun Nuh tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alkitab pun menyatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, "Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya." Nuh percaya akan apa yang Tuhan firmankan kepadanya tentang akan datangnya air bah. Walaupun hujan belum pernah dilihat sebelumnya, inilah iman dari Nuh. Jadi sahabat, iman bukan didasarkan pada apa yang dapat dilihat atau dirasakan oleh kita, namun didasarkan pada janji Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama menyatakan, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Kita sangat percaya bahwa Nuh terus memperingatkan orang-orang agar segera bertobat. Tetapi sayang, peringatan dari Tuhan itu mereka anggap angin lalu. Akhirnya
Dalam Ibrani 2 ayat yang kedua ditulis demikian, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Sahabat terkasih, tujuan kehendak Tuhan sesungguhnya semata-mata untuk kebaikan kita sebenarnya. Tidak ada satupun yang merugikan, apalagi mencelakai kita. Seringkali kita beranggapan bahwa kehendak Tuhan bertujuan mengekang dan membatasi kebebasan kita, ketika kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal Tuhan memberikan rambu-rambu atau aturan-aturan justru untuk memberkati dan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, ada banyak keuntungan dan berkat yang tersedia bagi kita. Jadi, tidak ada kata rugi atau sia-sia. Itulah sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Karena itu kita harus punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Sahabat, tidak bisa kita pungkiri bahwa hari-hari ini banyak orang Kristen membuang-buang waktu mereka untuk hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak berguna sebenarnya. Sahabat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian bunyinya. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah Maria yang lebih memilih duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itu adalah langkah awal untuk mencari kehendak Tuhan, yaitu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Sahabat, kita patut bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang mempunyai rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu sahabat, mari di dalam masa-masa ini kita terus berusaha untuk belajar, mengerti, dan melakukan kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Untuk itu sahabat, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu? Dan dengan pertolongan Roh Kudus, percayalah, kita pasti dimampukan untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan sahabat, jangan putus asa, tetaplah semangat dan kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena ada berkat-berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita yang taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Boleh menegur kepada setiap kami bagaimana kami harus hidup di akhir zaman ini. Kami harus tekun melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami taat akan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan dengan keterbatasan kami, dengan kelemahan kami. Terkadang sebagai manusia, secara manusia, kami tidak sanggup melakukan kehendak Tuhan. Tapi kami mau belajar. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan kehendak-Mu, Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.